عليكم ورحمة الله وبركاته. الفاتحة إلى حضرة رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين والصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين ثم إلى أرواح آبائنا وأمهاتنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا ومعلمينا في الدين ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات سنر شيخنا مربي روحنا يحيى عبد الله الشافعي نور شيخنا مربي روحنا الحبيب علي بن حبيب عبد الرحمن السقف وأصولهما وفروعهما وذوي الحقوق عليهم أجمعين أن الله يتغشاهم بالرحمة والمغفرة أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة ويعيد علينا من بركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم ونفحاتهم وكراماتهم وإمدادهم بالدين والدنيا والآخرة. الفاتحة لهذه النية وعلى كل نية صالحة جالبة لكل خير دافعة لكل شر وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. Mari para jamaah sekalian, para pendengar pecinta Radio Asy-Syafi'iyah, kita masih menyambung pengajian kita, yaitu pengarang kitab Al-Habib Abdullah bin Al-Husain bin Tahir bin Muhammad bin Hashim Ba'alawi rahimahullah. Kemarin beliau mengatakan bahwasanya yajibu alaihi ay ala kulli mukallafin amru man ra'ahu tarika syai'in minha ay al-arkani wasyuruti biadaiha. Wajib atas setiap mukallaf memerintahkan orang yang dilihat oleh dia meninggalkan satu daripada rukun atau syarat-syarat hal-hal yang Allah fardukan kepadanya, atau dia melihat orang itu ya'ti biha ala ghairi wajhiha ay tariqiha, mengerjakan pekerjaan-pekerjaan yang merupakan rukun syarat bukan sesuai dengan caranya yang ditentukan oleh para ulama. Para jamaah sekalian, insyaallah kita akan sebentar lagi menghadapi bulan suci Ramadan, yang dimana para jamaah sekalian, Ramadan ini ada beberapa rukunnya, ada 2 rukun. Pengarang rahimahullah dalam kitab yang lain disebutkan bahwasanya wa arkanuhu ay shaumi ramadhana ithnani. Rukun-rukun daripada puasa Ramadan ada 2. Yang pertama ahaduhuma an-niyatu bil qalbi. Ini kalimatnya yang perlu kita garis bawahi, bahwasanya dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, pada masalah puasa Ramadan ada 2 rukun. Rukun yang pertama adalah an-niyatu bil qalbi, niat di dalam hati. Maka pengarang rahimahullah beliau mensyarahkan fala takfi bil lisani qat'an. Ini kalimatnya pun yang perlu kita perhatikan. Fala takfi bil lisani qat'an, maka tidak sah niat hanya menggunakan lidah saja, hanya diucapkan saja. Jadi yang kita perlu perhatikan adalah tadi pertama, bahwasanya dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, niat itu adalah tempatnya di hati. Yang kedua, apabila ada orang yang hanya mengucapkan niat saja, dibaca niat, tidak dimasukkan dalam hati, maka dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu dihukumkan fala takfi bil lisani qat'an, tidak sah niat hanya
diucapkan dengan lidah saja qat'an, secara pasti tidak sah. Kemudian pengarang rahimahullah, beliau mengatakan dalilnya mana bahwasanya niat ini adalah di hati, liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Dasarnya, dalilnya hadis dari baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyati, sesungguhnya sahnya segala macam amal-amal ibadah yang Allah fardukan adalah tergantung dari niatnya. Kemudian para jamaah sekalian, niat ini kapan waktunya dalam madhab kita? Dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan likulli lailatin, ay fi kulli lailatin, setiap malam. Niat hukumnya wajib dalam hati kita, bukan diucapkan, dalam hati kita itu setiap malam. Bagaimana ukuran malamnya? Malam itu kapan? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, yaitu bi an yanwiya ba'dal ghurubi wa qablal fajri. Niatnya sudah diperbolehkan setelah terbenam matahari dan sebelum masuk waktu subuh. Jadi waktu niat panjang. Dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, niat puasa Ramadan itu waktunya panjang, antara setelah terbenam matahari, maghrib masuk, sudah diperbolehkan kita niat dalam hati. Sampai kapan? Sampai sebelum masuk waktu subuh. Dalilnya mana? Liqaulihi sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam, man lam yubayyitis siyama qabla al-fajri fala siyama lahu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang tidak menginapkan puasanya, artinya niatnya sebelum masuk waktu subuh, maka tidak sah puasanya. Ini dalil yang diambil oleh al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya tabyitun niyah, menginapkan niat tadi waktunya di malam hari setelah terbenam matahari sampai sebelum masuk waktu subuh, itu hukumnya adalah wajib niat dimasukkan dalam hati kita. Waktunya setelah terbenam matahari sampai sebelum masuk waktu subuh. Kemudian pengarang rahimahullah, kita biasanya membaca niat, jadi bukan niat. Kita biasanya dan seringnya di masjid-masjid, musalla, majlis ta'lim, itu dibaca niat secara bersama-sama. Itu bukan niat, tapi disebut dengan at-talaffuz bin niyah, mengucapkan niat. Bagaimana hukum mengucapkan niat? Hukum mengucapkan niat dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu, hukumnya adalah sunnah. Hukumnya sunnah, bukan wajib. Yang wajib niat adalah di hati kita. Kemudian kita baca niat biasanya setelah membaca doa witir. Nah, bagaimana cara membaca niat yang benar sesuai dengan tuntunan para ulama? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan, niat paling kurang masuk ke dalam hati kita, nawaitu shauma ramadhana. Paling kurang niat masukkan dalam hati kita, aku niat berpuasa Ramadan. Kenapa tidak disebutkan, dimasukkan kalimat fardunya? Karena puasa Ramadan hukumnya sudah pasti fardu. Makanya dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, niat itu niatnya wajib di hati kita, hanya masukkan kalimat tadi, aku niat puasa Ramadan. Kemudian bagaimana pengucapan niat yang paling sempurna dalam madhab kita? Ini yang perlu kita ketahui. Dan seringkali pengucapan niat itu sangat-sangat salah. Diucapkan seperti ini yang sering beredar, kita dengar di tengah-tengah kita punya ikhwan atau akhwat. Nawaitu shauma ghadin, dibaca bersama-sama, niatnya setelah membaca doa witir,
dengan kalimat nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana. Dibacanya dengan fathah ramadana. Ini salah, ini tidak benar. Nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana. Tidak dibaca dengan kalimat ramadana hadhihi sanata atau ramadana hadhihi sanati. Jadi itulah cara membaca niat yang tidak dibenarkan. Tidak ada tuntunan dari para ulama kita. Dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala, yang lebih parahnya, setelah kita membaca niat tadi, itu biasanya pas nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahr ramadana, dengan kalimat ramadana tadi, hadhihi sanata atau sanati lillahi ta'ala, langsung sallallahu ala Muhammad. Itu bertahun-tahun seperti itu dilakoni. Saya khawatir ikhwan kita, akhwat kita menganggap itu sudah bagian daripada niat, padahal itu bukan niat. Sekali lagi, yang kita ucapkan bersama-sama setelah membaca doa witir itu bukan niat, tetapi disebut dengan at-talaffuz bin niyah, mengucapkan niat. Bagaimana hukum mengucapkan niat? Hukum mengucapkan niat dalam madhab kita hukumnya sunnah. Tadi niat masukkan dalam hati kita, minimal aku niat puasa Ramadan. Jadi yang kita ucapkan tadi nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadana, itu salah. Tidak dibaca dengan ramadana hadhihi sanata, tidak dibaca dengan ramadana hadhihi sanati. Bagaimana keterangan dari para ulama yang benar dalam madhab kita? Pada semua kitab-kitab madhab kita, madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, silahkan antum buka semua kitab-kitab madhab kita. Dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, bahwasanya, maka pengarang rahimahullah dia mengatakan wa akmaluha, dan paling sempurna niat puasa Ramadan adalah kalimatnya nawaitu sauma ghadin an adai fardhi ramadani hadhihi sanati. Jadi antum mesti membaca niatnya, nunnya dikasrahkan, nunnya tidak difathahkan. Sekali lagi, niat yang benar, yang ada keterangan nas dari para ulama, kitabnya jelas semua. Dalam kitab madhab kita, madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu, niatnya nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jadi mohon diinformasikan, ada kewajiban kita selaku pengurus, selaku DKM, informasikan tadi yang pertama, bahwasanya niat kita baca bersama-sama. Kita baca niat bersama-sama. Ini bukan niat, tapi membaca niat bersama-sama dengan kalimat nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sekali lagi, niat yang benar nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Informasikan pada para jamaah semua, para jamaah, ini bukan niat, ini membaca niat. Membaca niat dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i, hukumnya sunnah. Tolong antum nanti beberapa menit sebentar, jangan dulu bersalaman, jangan dulu sallallahu ala Muhammad, masukkan niat di hati antum masing-masing. Minimal aku niat puasa Ramadan. Saya khawatir kalau tidak diinformasikan seperti tadi, orang mengira sudah niat, padahal itu belum niat, dan puasanya dilakukan bertahun-tahun seperti itu. Dikhawatirkan menjadi tidak sah puasanya dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa?
kok harus niatnya dibacanya nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati. Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan bi idafati Ramadan ila hadhihi, dengan diidofahkan kalimat Ramadan kepada kalimat hadhihi dengan jelas, dengan tegas dalam kitab Syarah Sittin. Ana bawa kitab Syarah Sittin pada halaman 75. Silahkan antum yang punya kitabnya silahkan lihat kitabnya, kitab Syarah Sittin halaman 75. Pengarang rahimahullah dengan jelas, dengan gamblang, dengan tegas beliau mengatakan fanunuhu maksuratun, maka nunnya dikasrahkan. Sekali lagi, fanunuhu maksuratun, maka nunnya dikasrahkan. Jadi bacanya, niat pembacaan niatnya nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Jangan kita ikut-ikutan pada masalah ini. Jadi kita harus sesuai dengan ketentuan dari para ulama yang memang ada nas di kitab-kitab para ulama dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu ta'ala. Kenapa kok dibacanya harus nun-nya dikasrahkan? Maka pengarang rahimahullah beliau mengatakan wadzalika, ini alasannya dalam kitab Syarah Sittin pada halaman 75. Pengarang rahimahullah beliau mengatakan wadzalika li ikhraji shaumi ramadhana ghairi hadis ramadhani ghairi hadsanati fiha, untuk mengeluarkan Ramadan yang bukan tahun ini. Jadi manakala kita membaca dengan niat tadi dikasrahkan nunnya nawaitu sauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati, maka maknanya aku niat berpuasa Ramadan tahun ini. Dengan sangat jelas maknanya. Dalam gramatika bahasa Arab itu ada aturannya. Jadi jangan sampai kita menyalahi kaidah aturan dalam gramatika bahasa Arab. Kalau kita baca dengan kalimat tadi nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati, maka maknanya aku niat berpuasa bulan Ramadan tahun ini. Jelas Ramadan tahun ini. Tapi manakala ada orang yang membaca dengan kalimat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhana, ini salah. Ramadhana ini salah, dibaca dengan kalimat tadi ramadhana hadhihi sanata atau ramadhana hadhihi sanati, maka maknanya aku niat berpuasa Ramadan entah tahun kapan, karena tidak jelas pada gramatika bahasa Arab pada kalimat dibaca dengan kalimat tadi. Jadi harus dibacanya dengan kalimat nawaitu shauma ghadin an adai fardhi syahri ramadhani hadhihi sanati lillahi ta'ala. Sekali lagi itu bukan niat, tetapi disebut dengan at-talaffuz bin niyah. Hukum mengucapkan niat hukumnya sunnah. Niat masukkan dalam hati antum tadi waktunya setelah terbenam matahari sampai sebelum masuk waktu subuh. Yang kedua para jamaah sekalian, sekalipun sunnah adalah biasanya kita membaca doa berbuka puasa. Apa buka puasa doanya? Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu dhahabadh dhama'u wabtallatil uruq wa thabatal ajru insyaallah. Biasanya pas maghrib masuk langsung baca doa itu. Itu yang sering kita kerjakan. Sekalipun sunnah, tapi jangan sampai kita salah dalam melaksanakan sunnah. Kenapa demikian? Ada ulama sudah mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW suka memakan al-bitih, semangka. Nabi senang, makanya sunnah memakan semangka. Ada ulama yang sudah mengetahui bahwasanya Rasulullah SAW
senang memakan buah semangka, tapi karena ulama ini tidak mengetahui kaifiatnya, bagaimana cara Nabi memakan buah semangkanya, sampai-sampai pada akhirnya dia putuskan, saya tidak mau makan buah semangka. Kenapa demikian? Karena saya tidak tahu bagaimana cara Nabi Muhammad SAW memakan buah semangkanya. Sampai demikian para jamaah sekalian tuh, cara penting, teknis penting. Jadi kita harus tahu, sekalipun sunnah doa tadi, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu dhahaba dhama'u wa btalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah, ini hukumnya sunnah dibaca, tetapi bukan pas masuk waktu maghrib langsung baca doa tadi. Ada aturannya dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu, doa tersebut dibaca sunnah ba'dal iftari. Doa tersebut sunnah dibaca. Semua kitab-kitab dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu mengatakan doa tersebut sunnah dibaca ba'dal iftari, setelah sudah membatalkan puasa kita. Masuk waktu maghrib kita makan korma, selesai makan korma sebutir, langsung baca doa tadi, Allahumma laka sumtu wa ala rizqika aftartu dhahaba dhama'u wa btalatil uruku wa thabatal ajru insyaallah. Jadi mohon antum praktekkan sesuai dengan bimbingan para ulama kita dalam madhab kita, dalam madhab al-Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu taala anhu. Wallahu a'lam bis-shawab. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك ولعظيم سلطانك. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. يا حي يا قيوم يا بديع السماوات والأرض. اللهم كما بلغتنا رجب فبلغنا شعبان ورمضان. اللهم كما بلغتنا رجب فبلغنا شعبان ورمضان. اللهم كما بلغتنا رجب فبلغنا شعبان ورمضان. اللهم اهدنا بهداك واجعلنا ممن يسارع في رضاك ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خالف أمرك وعصاك. حسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار يا ذا الجلال والإكرام يا أرحم الراحمين. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربياني صغيرا. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Baca bersama-sama Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Hadanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.